Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Hari ini kita akan sama merenungkan firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-26. Dikatakan demikian: untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara, firman Tuhan di sini mengingatkan kepada para suami-suami menurut konteks Efesus 5 ini untuk dikatakan mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, seperti apa Kristus mengasihi kita orang percaya? Dikatakan dia menguduskan, menyucikan kita sehingga kita di mata Kristus adalah pribadi yang suci, tanpa cacat, kerut atau yang serupa itu. Selalu melihat kita itu cantik, selalu melihat kita itu indah, selalu berkenan, dia senang dengan kita, mencintai kita dengan luar biasa. Yaitu bahkan ukurannya adalah dia menyerahkan nyawanya buat kita. Nah, yang saya mau ambil poin di sini adalah bahwa ternyata identitas kita di mata Tuhan itu adalah suci, kudus, tak bercela. Jadi saudara, jangan pernah lagi menganggap diri kita adalah orang berdosa seperti dulu sebelum kita lahir baru, sebelum kita dimandikan, katanya. Dimandikan dengan air dan firman. Ya dulu belum mandi, kotor. Tapi waktu engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga engkau disebut bait Allah, disucikan, dikuduskan untuk dia bisa tinggal di hatimu. Gambaran tentang betapa kudusnya kita itu bisa terlihat di perjanjian lama, bagaimana Tuhan hanya bisa hadir di bait Allah. Itu pun gak semua bait Allah, karena bait Allah itu ada halaman, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, Allah Jehovah itu tinggal di ruang maha kudus, yang di situ tidak bisa lagi ada orang yang masuk kecuali satu orang yang sebelum dia masuk pun harus disucikan terlebih dahulu, yaitu imam besar. Jadi betapa kudusnya tempat kediaman Allah. Nah, kalau saudara berkata saudara adalah orang berdosa, saudara tempat yang kotor, itu nggak mungkin, saudara. Karena Tuhan itu nggak mungkin bisa tinggal di hati kita kalau dia belum menguduskan, menyucikannya dengan sempurna. Wow, karena itu saudara, hari ini setiap kali kalau engkau mulai dituduh oleh iblis atau oleh pikiranmu, nah karena saudara, kita hidup bukan dengan kepala kita, pikiran kita, perasaan kita. Kita hidup di hari hati kita. Karena kepala kita memang belum berubah, karena di situ tubuh, jiwa nyampur. Tapi roh saudara, pribadi saudara yang sebenarnya itu adalah roh saudara, tempat tinggal Allah. Tidak tahukah engkau adalah bait Allah? Nah, itu bukan di pikiran saudara, itu di hati saudara. Karena itu mulailah hidup dari hati saudara, berkomunikasi dari hati saudara, berpikir dari hati saudara, bertindak dari hati saudara. Karena hati saudara adalah suci, kudus, dan di situ Allah berdiam. Dan saudara, kalau kita bicara tentang ada pengajaran berkata kita itu sedang disucikan, dikuduskan terus-menerus, sanctification. Memang kita dikuduskan di awal, tapi itu masih progres sampai nanti disempurnakan di langkah terakhir waktu Yesus datang kedua kali. Saudara, enggak begitu saudara. Yang benar saudara sudah lahir baru, sudah dilahirkan kembali oleh Allah. Dan firman Tuhan berkata bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Yang dimaksud Alkitab itu diubah nanti adalah tubuh kita. Nggak ada hubungannya dengan roh kita. Kita sudah lahir baru. Yang diganti itu tubuhnya. Itu betul yang nanti diubah dalam sekejap. Tapi itu bukan kita. Kita itu sudah lahir baru. Nanti kita nggak perlu dilahirkan kembali lagi. Kita sudah lahir baru sekali. Kita reborn itu cukup satu kali. Yaitu waktu percaya Yesus. Disitulah kita sempurna, kata firman Tuhan. Jadi nggak ada nanti pengudusan yang terakhir. Disitulah nanti penyucian yang terakhir. Nggak ada. Kita sudah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Dan yang nanti diubah bukan kita lagi, pribadi kita, tapi tubuh kita saja yang perlu diganti.
tubuh yang daging ini, kemah sementara ini, kata firman Tuhan, harus diganti dengan tubuh kemuliaan. Haleluya, betapa sempurnanya kehidupan kita di mata Tuhan. Karena itu mulailah berpikir dari sana, bertindaklah dari sana. Lihatlah segala sesuatu yang ada di dunia ini dari kesempurnaan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Puji Tuhan. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.